Halo sobat, salam jumpa lagi. Masih dalam kisah Nogososro dan Sabu Inten dalam episode Lowo Ijo menyatroni istana. Sobat semua, selamat menyaksikan. Salam budaya. Sementara itu Maiso Jenar belum memperlihatkan diri. Kecuali keadaan belum memerlukan, rupanya Gajah Alit tidak begitu banyak mengalami kesulitan. Meskipun ia harus bekerja mati-matian melawan 3 orang yang mempunyai tenaga tempur yang cukup, ia sendiri memandang perlu untuk tetap mengawasi gerak-gerik bayangan di atas balai perbendaharaan itu. Dan apa yang diduganya ternyata benar. Bayangan di atas atap itu ternyata adalah pimpinannya, yaitu Lowo Ijo sendiri. Melihat keempat orangnya itu tak segera dapat mengatasi lawannya, Lowo Ijo tampaknya tidak sabar lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan suatu suitan nyaring dan seperti seekor elang menyambar, ia terjun dari atap. Kedua tangannya dikembangkan dan tampaklah jari-jari tangannya yang kokoh kuat itu siap menerkam Gajah Alit. Maiso Jenar yang memang sudah siap tidak membiarkan Gajah Alit dilukai. Segera ia pun meloncat dari persembunyiannya. Geraknya nampak kuat, tangkas dan teguh seperti seekor banteng yang terluka menyerang lawannya. Mendengar suitan dari atas atap itu, Gajah Alit segera sadar bahwa suitan itu seperti yang didengarnya tadi ternyata bukanlah suara Maiso Jenar. Maka segera ia melontarkan diri jauh ke belakang sampai 4-5 depa dan segera bersiap menghadapi kemungkinan dari musuhnya yang baru itu. Melihat gerak yang demikian cepatnya, ketiga musuhnya jadi terkejut. Demikian juga Lowo Ijo yang terpaksa membuat satu gerakan di udara untuk mengubah arah terjunnya. Tetapi kembali di luar dugaannya bahwa dari arah lain datanglah dengan garangnya suatu serangan yang dahsyat. Kembali Lowo Ijo mengubah gaya tubuhnya. Meskipun demikian, ia tak mempunyai kekuatan lagi untuk menyerang ke arah yang berlawanan, sehingga segera ia melipat tangan kanannya untuk melindungi dada, sedangkan tangan kirinya disiapkan untuk menyerang. Pada saat kaki Lowo Ijo baru saja menyentuh tanah, datanglah serangan Maiso Jenar dengan dahsyatnya, sehingga terjadilah suatu benturan yang sangat hebat dari 2 tenaga raksasa. Tetapi rupanya Maiso Jenar menang perhitungan, sehingga Lowo Ijo terdorong ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Ia berguling 2 kali ke belakang dan barulah ia dapat tegak kembali. Lowo Ijo merasakan dadanya sangat nyeri, nafasnya agak sesak. Pukulan Maiso Jenar yang dilontarkan sepenuh tenaga itu rupanya telah melukai bagian dalam tubuh Lowo Ijo. Meskipun demikian, pada saat benturan itu terjadi, tangan Lowo Ijo ternyata telah dapat mengenai pundak Maiso Jenar, sehingga tangan kanan Maiso Jenar pun menjadi sakit dan gerakannya menjadi terbatas. Gajah Alit yang melihat munculnya Maiso Jenar dengan tiba-tiba itu menjadi girang dan geraknya bertambah mantap. Sambil menyerang kembali, ia berkata, Kakang Ronggo, rupa-rupanya kau mau mengajak main sembunyi-sembunyian." Tetapi Maiso Jenar diam saja.
sebab ia sedang berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Segera terjadi dua kancah pertarungan yang dahsyat. Maesho Jenar melawan Lowo Ijo dan Gajah Alit melawan 3 orang pengikut Lowo Ijo. Mungkin karena Lowo Ijo telah berhasil dilukainya lebih dahulu, maka pertempuran antara Maesho Jenar dengan Lowo Ijo yang namanya terkenal ke segala pelosok dan ditakuti oleh siapapun, berhadapan dengan Maesho Jenar tak dapat berbuat banyak. Sekali dua kali memang ia bisa mengenai tubuh Maesho Jenar, tetapi sebaliknya Maesho Jenar telah mengenainya 2 kali lipat. Karena tangan kanannya terluka, Maesho Jenar memusatkan serangannya pada kecepatan gerak kakinya, dan ternyata ini berbahaya sekali bagi Lowo Ijo. Pada suatu kali, Lowo Ijo dengan dahsyatnya menyerang arah tenggorokan Maesho Jenar dengan 2 buah jarinya yang dirapatkan. Cepat-cepat Maesho Jenar menghindar dengan menarik tubuhnya sedikit ke samping, tetapi secepat kilat Lowo Ijo mengubah serangannya dengan suatu tendangan ke arah ulu hati Maesho Jenar. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga hanya dengan gerakan yang kecepatannya tak dapat dilihat, Maesho Jenar berhasil menangkis serangan itu dan dengan tangannya mendorong kaki itu ke dalam. Dorongan itu begitu kuatnya sehingga Lowo Ijo berputar setengah lingkaran. Maka kembali Maesho Jenar mempergunakan kesempatan ini. Belum lagi kaki Lowo Ijo itu menjejak tanah, Maesho Jenar telah memberikan suatu tendangan dan dengan tumitnya ia mengenai lambung lawannya. Kembali Lowo Ijo terlompat beberapa langkah. Karena dada Lowo Ijo memang sudah terluka, maka pukulan ini rasanya jauh lebih hebat dari serangan yang pertama, sehingga Lowo Ijo terlompat ke belakang. Maesho Jenar yang akan memburunya terpaksa segera menghentikan geraknya. Seleret sinar putih terbang menyambar dadanya. Secepat kilat ia miringkan tubuhnya, dan sinar putih itu lari hanya berjarak setebal daun dari dadanya, mengenai dinding balai perbendaharaan dan langsung menancap di sana hampir sampai ke tangkainya. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau yang pada tangkainya diikatkan secarik kain yang bergambar seekor kelelawar hijau dengan kepala serigala. Melihat pisau itu tertancap begitu dalam, hati Maesho Jenar tersirat juga. Sementara itu terjadilah suatu hal di luar dugaan. Setelah melemparkan pisaunya, segera Lowo Ijo meloncat ke belakang dan secepat kilat ia melarikan diri. Maesho Jenar tentu saja tak membiarkan Lowo Ijo lari, sehingga ia segera mengejarnya. Tetapi di luar dugaannya pula, kedua orang yang turut mengeroyok Gajah Alit segera meninggalkannya dan menghadangnya. Mereka sekarang sudah memegang senjata di tangan masing-masing, sebuah belati panjang. Maesho Jenar menjadi jengkel sekali. Sedianya ia sama sekali tak ingin melayani orang itu supaya tidak kehilangan Lowo Ijo. Tetapi kedua orang itu nekat menyerang Maesho Jenar. Terpaksa Maesho Jenar berhenti untuk melayani kedua orang itu. Baik Maesho Jenar maupun Gajah Alit mengerti akan maksud kedua pembantu Lowo Ijo itu, yaitu untuk memberi kesempatan kepada pemimpinnya supaya dapat meloloskan diri.
Karena itu Gajah Alit pun berusaha untuk menghindari pertarungan dengan lawannya yang tinggal seorang itu untuk dapat mengejar Lowo Ijo. Tetapi lawannya itu pun sudah seperti orang yang kemasukan setan. Maka akhirnya Maeso Jenar dan Gajah Alit mengambil keputusan untuk menyelesaikan lawan masing-masing, baru berusaha menangkap Lowo Ijo. Tetapi belum lagi mereka berhasil menyelesaikan pertempuran itu, Lowo Ijo telah meloncat ke atas dinding halaman. Kemudian kembali terdengar suara tertawa itu, suara tertawa yang menusuk-nusuk hati, begitu pedihnya seperti suara rintihan hantu kubur. Dengan cepat tertawanya itu makin lama makin terdengar jauh dan lemah. Menyaksikan hilangnya Lowo Ijo di depan matanya, Maeso Jenar dan Gajah Alit menjadi gusar bukan kepalang. Dan sekarang kegusarannya itu hanya dapat ditumpahkan kepada lawannya yang ketika itu juga sudah berusaha untuk melarikan diri. Maka dengan kekuatan penuh, Maeso Jenar segera menghantam lawannya. Pisau yang dipegang oleh kedua orang itu sama sekali tak berarti. Pukulan Maeso Jenar melayang mengenai kepala salah seorang di antaranya, sehingga terdengar suara jerit ngeri, disusul teriakan keras dari yang seorang lagi. Karena tulang-tulang rusuknya rontok disambar kaki Maeso Jenar, maka seperti batang pisang keduanya roboh di tanah dan tak bergerak-gerak lagi. Namun meskipun pada pagi harinya terjadi kegemparan dalam istana, serta hampir tiap-tiap mulut menyatakan pujian terhadap Maeso Jenar dan Gajah Alit yang telah berhasil menggagalkan usaha Lowo Ijo, bahkan dapat pula membinasakan 4 orang anggotanya, tetapi Maeso Jenar tetap merasa kagum akan kekuatan tenaga batin lawannya. Meskipun terjadi perkelahian begitu hebatnya, serta beberapa kali terdengar teriakan dan suitan, namun tak seorang pun dari mereka yang tertidur karena pengaruh sirep itu terbangun. Apalagi suara tertawa itu alangkah tajamnya, sehingga mempunyai pengaruh yang luar biasa. Orang yang tidak mempunyai daya tahan yang kuat tentu akan terpengaruh karenanya. Akhirnya menggigil ngeri dan kehilangan tenaga. Sekarang pada saat ia bertanding melawan Watu Gunung untuk kepentingan Ki Asem Gede, kembali ia mendengar tertawa yang demikian, mirip sekali dengan suara tertawa Lowo Ijo. Orang-orang yang tak berkepentingan serta tak terlibat dalam perkelahian itu pun menjadi menggigil karenanya. Bahkan beberapa orang telah terduduk lemah tanpa kekuatan lagi untuk dapat berdiri. Mengingat pengalaman berhadapan dengan Lowo Ijo, kegusaran hati Maeso Jenar seperti tergugah. Dalam sejarah hidupnya belum pernah ada seseorang penjahat yang sudah berada di bawah hidungnya terluput dari tangannya. Meskipun ia sekarang bukan lagi seorang prajurit Demak, ia tetap memiliki jiwa pengabdian untuk kedamaian hati rakyat. Karena itu, sekali lagi ia ingin bertemu dengan Lowo Ijo yang sejak peristiwa itu namanya tak pernah terdengar lagi. Maeso Jenar yakin bahwa apabila tak terbinasakan, pada suatu saat pasti Lowo Ijo akan muncul kembali. Watu Gunung yang memiliki ciri-ciri khas sama dengan Lowo Ijo tentu mempunyai hubungan erat. Mungkin Watu Gunung adalah bekas gerombolan Lowo Ijo
atau mungkin juga muridnya. Maka timbullah keinginan Maeso Jenar untuk mempermainkan orang ini sebagai undangan buat kehadiran Lowo Ijo.